Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Anggraini, kelas MF R2 dari Universitas Nahdlatul Ulama Jepara. NIM 21110003005, matkul Etika Akademik dan Bisnis, dosen pengampu Dwi Agung Nugroho Ariyanto, SE, MM. Soal yang pertama, dalam etika bisnis ada beberapa prinsip. Prinsip kejujuran, prinsip otonomi, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip integrasi moral. Jelaskan dan uraikan serta berikan contoh dari masing-masing prinsip tersebut. Etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan stakeholder penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, etika bisnis secara umum diungkapkan oleh Suwarni Amran harus berdasarkan beberapa prinsip berikut. Pertama, prinsip otonomi, kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Contohnya, dia paham mengenai bidang pekerjaan dengan situasi dan tuntutan yang akan dihadapinya dan mengetahui aturan apa saja di dalam bidang pekerjaannya. 2. Prinsip kejujuran. Dalam hal ini, kejujuran adalah kunci keberhasilan suatu bisnis. Kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen dalam hubungan kerja dan sebagainya. Contohnya, menjelaskan produk secara jujur ke klien. Misalnya, perusahaan kamu menjual sebuah produk fashion, bahan-bahan yang kamu gunakan di dalam sebuah produkmu menggunakan kain bekas tukang jahit atau kain perca. Kamu harus menyampaikannya dengan jujur bahwa produk tersebut sebagian terbuat dari kain perca dan lainnya. 3. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan yaitu bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Contohnya, pelaku bisnis harus menjadikan integritas menjadi sebuah prinsip dasar dalam menjalankan bisnisnya, di mana pelaku bisnis harus menjalankan sesuatu dengan jujur, gigih, ulet, dan mampu berkompetisi dengan sehat. 4. Prinsip saling menguntungkan, yaitu prinsip ini juga diperhatikan dalam bisnis yang kompetitif. Prinsip ini memiliki makna bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan lainnya. Prinsip keadilan dijadikan untuk mengukur bisnis dalam melaksanakan etika bisnis, yaitu dengan mengadilkan semua pihak yang memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung. Para pihak ini terklasifikasi ke dalam stakeholder. Contohnya, prinsip keadilan upah yang adil terhadap karyawannya sesuai kontribusinya dalam perusahaan, pelayanan yang sama terhadap konsumen. 5. Prinsip integritas moral, yaitu prinsip ini merupakan dasar dari berbasis harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya
dan merupakan perusahaan terbaik. Contohnya, tidak membocorkan rahasia perusahaan adalah salah satu prinsip yang harus dipegang dalam etika bisnis profesional. Salah satu bentuk loyalitas adalah mematuhi perintah perusahaan dan atasan, dan yang terpenting tidak membongkar rahasia perusahaan ke pihak luar. Sumber yang saya masukkan ke dalam penyampaian saya yaitu dari artikel web Kompasiana yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Ridwan pada 28 Maret 2022. Nomor 2, soalnya jelaskan dan uraikan hubungan etis konsumen dan perusahaan. Materi yang diuraikan meliputi hubungan konsumen dan perusahaan, pelayanan bertanggung jawab, perlindungan terhadap konsumen. 1. Hubungan konsumen dan perusahaan konsumen. Apa sih yang dimaksud dengan hubungan konsumen dan perusahaan konsumen tersebut? Yaitu merupakan salah satu stakeholder yang penting dalam perusahaan. Bisnis ini tidak akan berjalan tanpa adanya konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang diproduksi oleh kita. Banyak ungkapan yang menyatakan bahwa konsumen itu adalah raja. Hal ini sebenarnya dapat dipahami secara logika. Perusahaan yang berdiri dalam memproduksi barang dan jasa bertujuan untuk mencari keuntungan, di mana keuntungan tersebut akan digunakan untuk menutupi semua biaya yang telah dikeluarkan dalam memproduksi sebuah produk. Oleh karena itu, seorang pakar manajemen, Peter Drucker, menyatakan bahwa setiap perusahaan memiliki peranan sentral untuk menciptakan pelanggan. 2. Pelayanan terhadap konsumen yang bertanggung jawab. Apa sih yang dimaksud dengan pelayanan terhadap konsumen yang bertanggung jawab itu? Yaitu merupakan dalam menyediakan sebuah produk, produsen memiliki sebuah kepentingan untuk memberikan jaminan dan tanggung jawab kepada konsumen. Beberapa contoh yang mendasar, misalnya seorang konsumen dalam membeli sebuah produk elektronik seperti telepon seluler, kewajiban produsen adalah memberikan jaminan bahwa produk yang dikeluarkan sudah melalui serangkaian uji coba dan sudah siap digunakan. Garansi produk juga penting untuk menjamin layanan purna jual terhadap produk tersebut. Hal ini untuk memberikan rasa aman bagi konsumen terhadap kemungkinan kesalahan produksi terhadap produk yang sudah dibeli. Berbeda halnya dengan kewajiban produsen terhadap hal-hal seperti bahayanya menggunakan obat-obatan dalam dosis yang berlebihan atau bahayanya penggunaan benda-benda tajam dalam pemakaiannya sehari-hari. Ada beberapa teori yang mendasari tanggung jawab produsen terhadap konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Ada teori kontrak. Dalam teori kontrak mengatur mengenai hubungan antara produsen dan konsumen dalam keterikatan terhadap produk yang dibeli oleh konsumen. Ketika konsumen membeli sebuah produk, maka secara tidak langsung telah mengadakan kontrak dengan perusahaan itu. Kontrak ini menyatakan tentang
persetujuan konsumen terhadap semua kegunaan dan ciri-ciri dari produk yang ditawarkan oleh produsen. Perlu dipahami bahwa kontrak yang disebutkan dalam bahasa ini harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, kedua belah pihak wajib mengetahui arti kontrak dan sifat-sifat produk. Yang kedua, kedua belah pihak harus melukiskan dengan benar fakta yang menjadi objek kontrak tanpa adanya gambaran palsu. 3. Kontrak tidak boleh dilaksanakan dengan unsur paksaan. Contohnya, dalam teori ini yaitu sektor dalam finansial khususnya simpan pinjam dan produk elektronik yang memiliki garansi. Teori perhatian. Semestinya dalam teori ini kepentingan konsumen lebih diutamakan, di mana produsen sebagai pihak yang paling mengetahui mengenai produknya mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas agar konsumen tidak mengalami kerugian pada saat membeli produknya. Kewajiban yang lebih besar dipikul oleh pihak produsen, di mana produsen perlu menekankan tentang pentingnya kualitas produk mereka. Dalam teori ini tidak hanya kontrak dengan konsumen saja, akan tetapi dari segi kualitas produk dan tanggung jawab produsen menjadi perhatian utama dari teori ini. Etika menjadi landasan dan pandangan bahwa dalam menciptakan sebuah produk, seorang produsen tidak boleh mengorbankan kualitas dan keamanan produk hanya untuk memperoleh keuntungan. Contohnya, produk mainan anak-anak. Dalam memproduksi mainan anak-anak, pihak produsen wajib membuat produknya sesuai dengan standar keamanan dan juga penggunaan bahan dasar dalam membuat mainan tersebut tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Teori biaya sosial. Teori ini lebih merupakan pandangan ekstrim terhadap teori perhatian semestinya, di mana teori ini membebankan semua biaya kerugian terhadap konsumen kepada produsen. Hal ini juga diwajibkan bahkan ketika produsen sudah mengambil semua tindakan yang semestinya dalam merancang serta memproduksi produk bersangkutan atau produsen telah memberitahukan resiko yang berkaitan dengan pemakaian produk. Jika biaya sosial semuanya dibebankan kepada produsen, maka dalam hal ini produsen rokok wajib memberikan ganti rugi terhadap berbagai penyakit yang timbul dari menghisap rokok. Teori ini kurang mengalami perkembangan yang baik dikarenakan kurangnya keadilan jika dilihat dari segi produsen. Diketahui juga bahwa dari sisi keadilan kompensatoris dinyatakan orang harus bertanggung jawab akibat perbuatannya yang dilakukan dapat terjadi dan bisa dicegah olehnya. Selanjutnya, perlindungan terhadap konsumen. Ada beberapa hak yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara produsen dengan konsumen, yaitu hak atas keamanan. Banyak produk mengandung resiko tertentu untuk konsumen, khususnya resiko untuk kesehatan dan keselamatan. Misalnya, pestisida, obat-obatan, makanan, mainan anak, kendaraan bermotor, dan alat kerja. Makanan bisa mengandung zat pengawet atau zat pewarna yang dapat merugikan kesehatan konsumen. Misalnya, dapat menyebabkan penyakit kanker.
Terjadinya kecelakaan lalu lintas juga tidak dapat dihindari apabila pengemudi tidak berhati-hati. Di sini, produsen menciptakan sebuah kendaraan yang mampu untuk meminimalisir efek keadaan kecelakaan motor tersebut. Konsumen berhak atas produk yang aman, di mana produk tidak mengalami yang dinamakan cacat produksi, yang bahkan bisa membahayakan konsumen yang menggunakan produk tersebut. Hak atas informasi konsumen, yaitu berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik bahan baku produksinya, cara memakainya, dan juga resiko yang bisa ditimbulkan akibat menggunakan produk tersebut. Jika penggunaan media promosi cetak dan iklan untuk menyampaikan informasi tentang produk, maka informasi tersebut haruslah jelas dan tidak berbelit-belit. Selanjutnya ada hak untuk memilih, yaitu dalam sistem ekonomi pasar bebas di mana kompetisi melakukan unsur hakiki. Konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas produk dan harga produk bisa berbeda, dan konsumen memiliki hak untuk membandingkannya dan mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut. Hak untuk didengarkan, konsumen memiliki hak untuk menyampaikan pendapatannya mengenai produk yang dia konsumsi, terutama mengenai keluhannya terhadap produk bersangkutan. Hal ini juga berarti bahwa konsumen memiliki suara untuk menetapkan sejumlah regulasi kepada pemerintah mengenai apa saja yang menjadi urusan atau keharusan aturan yang harus diterapkan oleh produsen. Hak lingkungan hidup melalui produk yang digunakannya. Konsumen memanfaatkan sumber daya alam. Konsumen berhak tahu bahwa produk yang dia gunakan tidak memiliki dampak yang berbahaya bagi lingkungan sekitarnya, atau yang lebih dikenal dengan produk ramah lingkungan. Selain hak yang dikemukakan di atas, ada juga beberapa faktor yang harus diketahui tentang deskripsi produk. Yang pertama, kualitas. Konsumen berhak atas produk yang berkualitas karena dia membayar lebih untuk keunggulan tertentu dari suatu produk, dan produsen memiliki kewajiban untuk memberikan secara jelas mengenai rincian kualitas produk yang dipromosikan melalui media cetak dan media elektronik. Dan juga konsumen berhak atas kewajaran dari suatu produk yang ditawarkan oleh produsen. 2. Harga. Harga yang adil merupakan sebuah penerapan hasil perhitungan ekonomis yang disesuaikan dengan perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan sebuah produk. Konsumen berhak memilih harga produk yang menurutnya sesuai dengan kemampuan dan kesediaan dia untuk membayar terhadap suatu produk. Menurut Garrett dan Klonowski, ada beberapa faktor untuk mengkategorikan bahwa harga menjadi tidak adil. Pertama, penipuan. Persekutuan antara produsen dan distributor dalam menentukan harga terhadap sebuah produk merupakan sebuah tindakan yang tidak etis. Prinsip harga ditentukan oleh pasar biasanya sering disalahgunakan oleh produsen untuk menentukan harga tersebut.
2. Ketidaktahuan. Beberapa contoh bahwa pengetahuan konsumen dalam hal ini selalu terbatas. Misalnya, harga pada kemasan produk yang lebih tinggi dari kenyataan, diskon, promosi, satu harga dapat 2 produk, pengusaha restoran yang tidak mencetak harga pada menu makanannya. 3. Penyalahgunaan kuasa. Contohnya, pengusaha besar yang mengendalikan harga sehingga merugikan pedagang kecil. 4. Manipulasi emosi. Misalnya, pengusaha pemakaman yang mengambil keuntungan melalui harga yang sudah dinaikkan terlebih dahulu. Selanjutnya, pengemasan dan pemberian label produk harus dikemas secara menarik dan baik untuk menjaga kualitas dan tampilan produk tersebut. Label sendiri merupakan informasi dari produk yang dibutuhkan oleh konsumen untuk mengetahui apakah produk tersebut memiliki kriteria yang dibutuhkan. Nomor 3. Jelaskan dan uraikan bagaimana etika pengambilan keputusan dalam perusahaan. Materi yang diuraikan meliputi etika dalam mengambil keputusan perusahaan, etika pengambilan keputusan terhadap individu dan kelompok. Definisi pengambilan keputusan. Secara umum, pengambilan keputusan adalah upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi yang ada sebagai ilmu. Pengambilan keputusan merupakan suatu aktivitas yang memiliki metode, cara, dan pendekatan tertentu secara sistematis, teratur, dan terarah. Ada 2 jenis atau tipe pengambilan keputusan. 1. Programmed decision, yaitu produk khusus yang dikembangkan untuk menangani masalah yang rutin dan berulang-ulang. 2. Non-programmed decision, yaitu keputusan yang bersifat baru dan tidak terstruktur, diperlukan pada situasi permasalahan yang unik dan kompleks. Perbedaan tipe pengambilan keputusan. Terdapat 2 hal yang membuat sebuah keputusan berkualitas. 1. Kontribusi terhadap peningkatan nilai organisasi dan individual yang disebut konsekuensi. 2. Akurasi antara prediksi dan realisasi yang disebut GAP. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. 1. Penetapan goal dan objektif secara pengukuran hasil. Penetapan goal dan objektif akan mengarahkan pada hasil mana yang sudah dicapai dan pengukuran mana yang menunjukkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Penetapan goal dan objektif membutuhkan komunikasi antara manajer dengan bawahan. 2. Pengidentifikasian masalah. Adanya masalah menunjukkan adanya GAP antara goal dan objektif organisasi dengan kinerja aktual. Faktor yang mengganggu identifikasi masalah yaitu persepsi terhadap masalah, penetapan masalah dalam lingkup sosial atau lingkup masyarakat, identifikasi gejala sebagai masalah. 3. Pengembangan alternatif. Alternatif atau potensi solusi harus dikembangkan atau lingkungan internal dan eksternal
dan konsekuensi atau akibat yang mungkin timbul dari setiap alternatif. Perlu dipertimbangkan kendala waktu dan biaya. Banyaknya alternatif dengan kecepatan keputusan yang diambil. Cara untuk kembangkan alternatif adalah dengan analisis skenario. 4. Mengevaluasi alternatif. Alternatif yang sudah dipilih dievaluasi dan dibandingkan dengan objektif. Objektif dari pengambilan keputusan setiap alternatif harus berupa hasil atau keluaran positif paling banyak dan akibat buruk paling kecil. 5. Pemilihan alternatif. Pemilihan alternatif yang dipilih berdasarkan hasil atau keluaran yang sesuai objektif. Perlu mempertimbangkan dampak alternatif dan terhadap objektif yang lain. Tujuan yang satu optimal sedangkan tujuan yang lain tidak optimal. Tidak mungkin solusi keputusan akan memuaskan semuanya, tetapi yang optimal adalah yang sesuai standar. 6. Penerapan keputusan. Keputusan yang baik adalah yang efektif untuk implementasi. Perlu pengujian terhadap perilaku orang terhadap keputusan tersebut. 7. Pengendalian dan mengevaluasian. Efektivitas manajemen terkait dengan pengukuran hasil secara periodik. Perlu pengendalian dan evaluasi keputusan terhadap objektif. Beberapa hal yang mempengaruhi perilaku terhadap pengembalian keputusan individu. Salah satunya adalah tindakan etis. Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan etis yaitu 1. Gender. Dalam proses pengambilan keputusan, peranan gender mempengaruhi hasil keputusan yang diambil. Secara etis, pembedaan tentang gender dalam pengambilan keputusan tidak dibenarkan. 2. Filosofi. Pola pikir seorang juga turut mempengaruhi hasil keputusan seseorang. Pertimbangan-pertimbangan masa lalu dan pengkajian kembali masalah yang dihadapi yang bersumber dari hasil pemikiran masa lalu harus diperhatikan. 3. Edukasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan yang diambil oleh individu. Pengalaman. Dalam menghadapi sebuah permasalahan, seseorang individu dituntut untuk mencari sebuah solusi. Faktor pengalaman dapat menjadi sebuah kelebihan bagi individu tersebut. Permasalahan yang pernah dihadapi di masa lalu bisa menjadi kunci tersendiri dalam mencari sebuah solusi terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini. 5. Umur. Faktor usia memiliki keunggulan tersendiri dalam hal pengambilan keputusan. Terkadang perbedaan usia dapat menghasilkan perbedaan kebijakan. 6. Kode etik. Di dalam perusahaan perlu diperhatikan aturan-aturan yang sudah berjalan. Hal ini berguna agar keputusan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan. 7. Reward dan sanksi. Perlu diperhatikan bahwa dalam setiap keputusan akan menghasilkan sebuah output bagi permasalahan yang sedang terjadi. Apabila dalam sebuah keputusan menghasilkan output yang baik, maka akan mendapatkan penghargaan tertentu. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada penerapan etika bisnis.
Etika bisnis diterapkan pada tingkat institusi makro, pada organisasi, dan dalam kepemimpinan. Walaupun dasar dari keputusan etis sama pada setiap tingkatan, namun fokus pada setiap level berbeda. Pada level institusi, visi organisasi yang umumnya ideal dan baik menjadi dasar utama penilaian suatu tindakan etis atau tidak etis. Visi menjadi standar utama yang memiliki dampak baik langsung maupun tidak langsung pada para pemangku kepentingan. Norma-norma yang ada dalam visi serta misi organisasi membantu karyawan untuk membuat keputusan etis dalam setiap situasi yang dihadapi. Pada level operasional, perusahaan standar etika dapat dipenuhi dengan menggunakan visi misi dan tujuan-tujuan jangka menengah dan pendek sebagai standar etika bisnis. Dalam konteks ini, pengambil keputusan memasukkan tujuan yang terukur atau pertumbuhan dalam persen dan referensi waktu atau tahun atau bulan. Selain tujuan, misalnya laba atau omset, dan ruang lingkup material atau total perusahaan atau divisi. Pada level kepemimpinan, keputusan-keputusan etis terfokus pada upaya untuk menggerakkan roda organisasi. Menurut Soulsby et al. 2021, aspek-aspek etis pada level ini lebih pada hubungan antara pimpinan dan bawahan dan lintas unit dalam sebuah organisasi. Hubungan antara pemimpin dan bawahan harus didasari oleh profesionalitas dan jalur-jalur wewenang serta tanggung jawab yang sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan. Sumber artikel yang sudah saya jelaskan tadi itu dari dosen.upi-yai.ac.id. Pertama kali diindeks oleh Google pada November 2018. Nomor 4, jelaskan dan uraikan mengenai good corporate governance atau materi yang diuraikan meliputi pemahaman good corporate governance, prinsip-prinsip good corporate governance, yaitu good corporate governance atau GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah atau value add untuk semua stakeholder. Menurut Monks 2003, ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. 2. Kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan atau disclosure secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Ada 4 komponen utama yang diperlukan dalam konsep good corporate governance. Menurut Kain 2003, Shaw 2003, yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip good corporate governance secara konsisten terbukti dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.
Konsep good corporate governance baru populer di Asia. Konsep ini relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep good corporate governance baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD atau kelompok negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara mempraktikkan pada tahun 1999. Prinsip-prinsip Prinsip-prinsip dari good corporate governance yaitu secara umum terdapat 5 prinsip dasar. Yang pertama, transparansi atau keterbukaan informasi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Accountability atau akuntabilitas. 2. Accountability atau akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelola perusahaan terlaksana secara efektif. 3. Responsibility atau pertanggungjawaban yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. 4. Independensi atau kemandirian yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 5. Fairness atau kesetaraan dan kewajaran yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi dan pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Yang saya sampaikan yaitu sumbernya dari artikel web Proxys Group yang ditulis oleh Digital Proxys Group pada 8 September tahun 2018. 5. Jelaskan dan uraikan pemahaman corporate social responsibility dan uraikan contoh kasus corporate social responsibility yang dilakukan perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility atau CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. CSR tidak hanya terbatas pada konsep pemberian bantuan dana kepada lingkungan sosial, namun juga bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan dengan tidak diskriminatif,
menjaga hubungan baik dengan pemasok. Corporate Social Responsibility merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya. Komuniti lokal dan masyarakat secara lebih luas atau Suncat Climate K 2002. Berikutnya, menurut Daugherty 2003, tanggung jawab sosial merupakan perkembangan proses untuk mengevaluasi stakeholder dan tuntutan lingkungan, serta implementasi program-program untuk menangani isu-isu sosial. Tanggung jawab sosial berkaitan dengan kode-kode etik, sumbangan perusahaan, program-program community relation, dan tindakan mematuhi hukum. Lebih lanjut dijelaskan oleh Skelmerhorn 2003 mendefinisikan sebagai kewajiban dari suatu perusahaan untuk bertindak secara yang sesuai dengan kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat secara luar. The International Organization of Employers atau IOA mendefinisikan CSR sebagai initiatives by companies voluntarily integrating social and environmental concerns in their business operation and in their interaction with their stakeholder. Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial di mana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan, menurut Budimanta 2002. Sumber yang saya jelaskan tadi dari artikel Binus University yang ditulis oleh Binus University School of Accounting, dipublikasikan pada 14 Mei 2019. Contoh-contoh dari CSR perusahaan tersebut adalah ada banyak sekali contoh kegiatan CSR yang bisa kamu lakukan, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Salah satunya adalah seperti apa yang dilakukan oleh Tugu Insurance melalui program Bakti Tugu. Yang pertama, bakti untuk lingkungan hidup. Penanaman hutan dengan lahan kritis, program adopsi pohon dan penanaman hutan mangrove. Bakti untuk kesehatan dan keselamatan, program kesehatan ambulans gratis, Tugu Insurance, ambulan khusus COVID-19, sentra vaksinasi COVID-19, program keselamatan jalan, edukasi keselamatan berkendara, bakti untuk pendidikan, bantuan untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera dan program edukasi literasi keuangan, bakti untuk pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan pemberdayaan insan berkemampuan khusus dan pembinaan petani kopi. Kegiatan CSR dari Tugu ini dilakukan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, mendorong pertumbuhan perusahaan secara berkesinambungan, serta memberikan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan. Yang saya jelaskan contoh dari artikel dari Tugu yang ditulis oleh Tugu Insurance, dipublikasikan pada 26 September 2022. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata satu dengan kata yang lainnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.